Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel YouTube ID. Pada kesempatan kali ini, saya akan membuat sebuah tutorial tentang cara melakukan digitasi RTH atau ruang terbuka hijau dari dokumen site plan atau rencana tapak ya, menggunakan software ArcGIS. Sebelum itu, silakan teman-teman like, komen, dan subscribe channel ini agar tidak ketinggalan dengan tutorial terbaru dari kami. Oke, langsung saja kita mulai tutorialnya. Oke, teman-teman, di sini saya sudah menyiapkan dua buah data. Sudah lihat ya, dua data site plan, data X dan Y. Buat teman-teman yang belum tahu data site plan atau rencana tapak itu apa, silahkan kalian searching saja di Google atau di browser lainnya karena banyak banget ya. Ini merupakan contoh dari site plan ya. Teman-teman bisa lihat ini dua site plan yang akan saya contohkan ya dalam tutorial kali ini. Oke, setelah teman-teman siapkan dokumennya, teman-teman di sini harus punya software ArcGIS ya. Di sini saya sudah menyiapkan software ArcGIS-nya. Ada dua base map. Pertama adalah base map online ya, yang ini. Kemudian yang kedua adalah base map citra satelit yang sudah di auto rektifikasi dan sudah berstandar BIG. Oke, teman-teman, kita akan mendigitasinya menggunakan ArcGIS. Namun, untuk langkah awal, saya sarankan teman-teman buka terlebih dahulu Google Earth Pro ya. Di sini kita akan mencari lokasi dari site plan tersebut. Jadi teman-teman site plan itu kan isinya adalah perumahan ya. X dan Y ini adalah perumahan. Nah, ini ada perumahan Bumi Permata Regensi dan Klaster Amala. Nah, kalau teman-teman mau langsung memasukkan data site plan di ArcGIS, itu bisa, tapi belum ter georeferencing. Pertama itu. Kemudian yang kedua, dari sekian banyak atau satu kabupaten, dari semua citra yang ada, teman-teman akan kebingungan mencari mana sih lokasi yang pas dari perumahan X dan perumahan Y. Maka karena di sini tidak bisa searching ya, teman-teman. Maka saran saya kita bikin poligon terlebih dahulu dari perumahannya menggunakan Google Earth Pro. Jadi teman-teman silakan eh, kita buka dulu ya yang X misalkan. Biasanya dalam dokumen site plan itu ada judul teman-teman. Baik itu judul perumahannya atau misalkan industri, nama industrinya gitu ya. Dan di sini sudah mencakup ada juga koordinat teman-teman. Walaupun terbatas ya, hanya satu koordinat X dan satu koordinat Y. Cuman koordinat ini sangat berharga untuk kita mencari lokasi di mana sih lokasi dari set plan ini gitu. Nah, di sini juga ada semacam kayak insert, insert ya semacam insert tapi bukan insert. Jadi kayak semacam potongan poligon di atas citra yang menggambarkan lokasi dari set plan ini teman-teman. Nah, kita coba searching dulu ya untuk Bumi Permata Regensi di Google Earth. Langsung saja di search Bumi Permata Regensi. Nah, di sini sudah ada teman-teman. Lebih enak ya kalau sudah ada di Google Maps atau Google Earth. Nah, langsung saja kita masuk. Nah, di sini teman-teman eh, kita tinggal membuat poligon dari Google Earth Pro ini. Nah, kita lihat. Kalau dari sini kan agak susah ya teman-teman ya. Kalau dari muka utamanya karena dia hanya putih gitu ya warna, tidak ada citra. Nah, di bagian insert ini saya katakan insert ya. Saya lupa namanya, cuman ini saya katakan insert. Di sini sudah ada citranya teman-teman. Jadi kita bisa mengikuti poligon ini saja nih. Oke, kita ikuti poligonnya ya. Ini kita kira-kira aja teman-teman, nggak harus pas, nggak apa-apa. Karena nanti untuk mengepaskannya itu di ArcGIS. Nah, silakan teman-teman klik ini aja ya, polygon. Bisa teman-teman sesuaikan saja mengikuti gambar dari site plan ya teman-teman ya. Oke, katakanlah begini ya teman-teman ya. Kemudian langsung saja saya tulis namanya. Nah, ini lokasi pertama teman-teman. Kemudian untuk site plan kedua, ini kasusnya berbeda teman-teman.
Kasus pertama tadi, ya Bumi Permata Regency, dia bisa di search. Tapi untuk yang kedua ini lokasinya adalah klaster Amala, dia sudah ada, tapi ada dua lokasi teman-teman. Kita lihat ya, kita searching di sini, klaster Amala, Banjaran. Nah, di sini ada ada dua ya teman-teman ya, ada Amala Residence dan Amala ini ada Amala Residence dua-duanya ya. Yang mana gitu kan? Yang atas, yang ini ya, atau yang bawah, yang ini. Nah, saran saya, jika ada dua lokasi seperti ini, bisa kalian search langsung ya, observasi langsung ke citranya. Bentuknya kan seperti ini ya. Lihat di citranya, menyerupainya mana lebih menyerupai ke ini atau ke yang sini, gitu ya. Atau untuk lebih pastinya teman-teman, atau untuk kasus yang perumahannya susah di search, teman-teman bisa menggunakan koordinat yang saya katakan tadi teman-teman, ada X dan Y. Dan biasanya di set plan ini menggunakan UTM. Jadi kita sesuaikan dulu teman-teman. Koordinatnya di tools, kemudian options. Nah, di sini ada pilihan show latitude and longitude. Ada di decimal, ya. Pilih yang UTM, Universal Transverse Mercator. Klik OK saja. Di sini langsung teman-teman add place mark. Nah, di sini tulis saja namanya sesuai judul ya. Zonanya tidak usah diubah. Nah, untuk eh, ini easting dan northing ini teman-teman bisa lihat dari sini teman-teman. Nah, dari 785.806 ini bisa dimasukkan ke yang atas ya teman-teman ya. Kemudian untuk yang northnya ini adalah sumbu Y. Sumbu Y itu yang ini ya teman-teman yang kiri. Oke, nanti dia akan langsung mengarahkan ya teman-teman ya. Nah, lokasinya ada di sini teman-teman. Ini saya rasa jika koordinat di site plan-nya pas, ini lebih akurat sebenarnya teman-teman. Nah, maka klaster amal ada di sini. Tinggal kita bikin poligonnya saja. Nah, menyesuaikan site plan atau kita bisa lihat di gambar ini ya teman-teman ya. Oke, begini kira-kira ya teman-teman ya untuk klaster amalah. Tinggal ditulis saja namanya. Nah, selanjutnya teman-teman, setelah kita membuat dua poligon ini, selanjutnya kita export ya, atau kita save place as ini. Save, pilih tempat penyimpanan sesuai dengan yang kalian punya ya. Oke, setelah di save teman-teman, fungsi Google Earth sudah selesai. Sekarang kita masuk ke dalam ArcGIS kita. Oke, ini adalah tampilan ArcGIS ya teman-teman biasa. Nah, di sini teman-teman kita akan melakukan yang namanya convert ya, convert. Kita search aja ya, search ya, atau kalau kan nggak ada search di bagian Windows, kemudian search ya. Nah, search ini itu saja to layer. Nah, di sini akan muncul pilihan KML to layer conversion. Teman-teman pilih yang ini. Kemudian input KML file itu adalah file yang sudah kalian ekspor tadi ya teman-teman dari Google Earth. Nah, untuk lokasinya silakan ditentukan ya teman-teman. Tapi saya karena ini masih tutorial maka saya default saja. Kita tunggu prosesnya ya teman-teman ya. Oke, ini sudah jadi teman-teman. Ini karena putih ya. Kita ganti dulu warnanya. Oke, teman-teman ini bisa dilihat ya. Sudah sesuai lokasinya dengan yang kita bikin di ArcGIS apa Google Earth ya. Nah, ini teman-teman ya. Sudah jadi kan? Sudah sesuai sama di Google Earth. Nah, tinggal kita lakukan digitasi. Nah, ini saya convert satu lagi ya teman-teman ya, yang Bumi Permata Regency. Oke, ini sudah jadi juga. Kita akan lihat. Oke, ini teman-teman lokasinya sudah sesuai ya. Jadi gampang teman-teman untuk mencari lokasinya dengan cara kita membuat dulu di Google Earth. Itu saran dari saya, karena kita nggak bisa searching di ArcGIS gitu ya. Kalau mau langsung di ArcGIS silahkan. Nah, ini langkah pertama, yaitu menentukan mana sih lokasi perumahan yang dimaksud dari site plan tersebut.
Nah, kemudian langkah kedua, selanjutnya adalah kita melakukan georeferencing atau kita memasukkan site plan scan tadi ke dalam ArcGIS. Drag saja ya teman-teman ya. Oke, kita nih zoom dulu zoom. Oh ya, ini untuk base mapnya bisa menggunakan base map online atau menggunakan auto rectification ya. Cuman saran saya lebih baik pakai base map online karena lebih terupdate gitu ya. Saya menggunakan base map online ya teman-teman ya. Kita masukkan dulu tadi misalkannya X ya, atau yang bumi permata tadi. Kita masukkan dulu, drag saja ke dalam ArcGIS. Nah, kemungkinan besar setiap site plan yang masih dalam bentuk scan-scanan atau JPG, ketika dimasukkan ke dalam ArcGIS akan muncul notifikasi seperti ini, yaitu unknown spatial reference, artinya belum terreferensi spasial. Kita klik OK saja. Nah, makanya langkah kedua ini adalah bagaimana kita melakukan georeferencing atau memberi referensi spasial kepada data JPG yang belum terreferensi spasial. Kita menggunakan tools namanya georeferencing ya. Di sini saya sudah ada di atas. Atau jika teman-teman belum ada, bagian atas ini ya, klik kanan saja. Kemudian pilih nih ada tools namanya georeferencing. Nah, ini dicentang saja teman-teman. Karena saya sudah centang jadi sudah muncul ya. Nah, di teman-teman di sini dicentang saja. Nah, cara melakukannya bagaimana? Dan ini mana JPG-nya ya, side plane-nya tidak ada. Nah, kita taruh dulu X ini kan karena punya bumi permata regensi, jadi kita sandingkan ya X dan juga bumi permata regensi. Untuk klaster Amala, biar enak kita centang saja. Ya, kita fokus pada ini ya teman-teman ya, yang X dan bumi permata regensi. X ini adalah data side plan-nya, dan bumi permata regensi ini, poligon ini adalah poligon acuan yang akan kita jadikan sebagai referensi spasial dari side plan itu. Caranya bagaimana teman-teman? Pertama di tools georeferencing kalian pastikan ya di sebelah ini ada ini ya layernya ini. Choose georeferencing layer. Nah teman-teman pastikan yang kalian pilih adalah side plane-nya. Tadi saya X ya, saya pilih X. Nah sudah berubah kan X. Selanjutnya kita zoom to layer aja pada side plane tadi. Nah, emang dia nggak akan ada base map-nya karena tidak berreferensi geospasial. Nah, caranya teman-teman, kalian ada dua nih, ada auto registration dan di sini ada add control point. Nah, kalian klik yang add control point ya. Nah, kita akan memberi titik ikat namanya teman-teman ya, control point. Nah, di sini kita akan memberi titik kontrol pada setiap sudutnya ini atau berapa minimal sebenarnya paling standar paling minimal itu 4 sebenarnya ya. Kanan, atas, kiri, atas, kanan, bawah, kiri, bawah. Itu minimal banget. Tapi kalau bentuknya sangat-sangat tidak simetris dan tidak beraturan, ya sebanyak mungkin teman-teman yang kira-kira paling proporsional gitu ya. Saya contohkan langsung saja. Contohnya adalah ini ya, klik satu di sini, klik. Nah, warna hijau ini adalah menandakan data yang mau kita tarik. Kemudian kita mana poligonnya tadi kan di sini ya, bumi permata regensi. Kita zoom to layar. Nah, akan muncul poligon tadi. Lokasinya di mana teman-teman? Di sini kan? Langsung kita klik juga di sini. Yang kedua, klik. Ah, dia otomatis akan bergeser teman-teman. Kita zoom to layar lagi untuk X. Nah, oh, oke teman-teman. Sebelum kita melanjutkan ya, karena ini side plan-nya tidak ada transparansi sehingga bawahnya tidak terlihat, kita buat transparansi terlebih dahulu ya. Oke, di sini di display kalian bisa atur transparansinya menjadi 50 misalkan ya, biar kelihatan. Oke. Nah, di sini sudah mulai terlihat ya teman-teman ya. X-nya kita taruh di bawah aja ya teman-teman supaya terlihat garisnya. Oke, untuk yang poligon ya, yang poligonnya juga saya tidak transparansi ya supaya lebih jelas seperti ini. Nah, yang kedua, teman-teman sama, kita zoom to layar lagi pada side plan-nya. Titik mana yang mau kita ikat?
Misalkan bagian bawah ya. Klik pertama di pojokan side plan-nya, klik saja, klik. Kemudian klik yang kedua, kita zoom to layar pada poligon. Misalkan di bagian bawah, klik saja di nomor keduanya, klik. Nah, maka dia akan menyesuaikan sesuai poligonnya, teman-teman. Nah, jika udah dirasa sudah cukup proporsional, sudah sesuai ini ya, udah mirip, kalian bisa uncentang poligonnya. Nah, kalian bisa sesuaikan langsung dengan kondisi di lapangannya ya, teman-teman ya. Nah, ini tinggal kalian centang dan uncentang aja. Misalkan nih, yang bagian sini belum pas ya. Saya zoom aja, saya ambil sini pojok, klik sekali, klik pertama, kemudian saya uncentang X-nya, kemudian misalnya saya mau arahkan ke sini, langsung klik saja, klik. Nah, dia walaupun di uncentang, dia akan otomatis bergeser, teman-teman. Nah, begitu cara untuk melakukan georeferencing side plan di ArcGIS gitu ya. Ini untuk memudahkan teman-teman. Nah, jika dirasa sudah cukup, dan cukup belum nih? Misalkan belum ya, bagian sini misalkan kurang bergeser, ya tinggal teman-teman geser aja. Ini benar-benar subjektif ya teman-teman. Jika dirasa sudah cocok, sudah pas, ya sudah gitu. Tapi misalkan belum, ya coba diotak-atik lagi gitu. Intinya seperti itu ya teman-teman ya. Dan emang saya katakan tidak akan bisa pas 100% antara side plan dengan kondisi pada citra. Karena emang dokumen dengan di lapangan itu berbeda. Jadi kira-kira mirip saja teman-teman, itu sudah sangat-sangat lumayan. Setelah kita membuat titik ikat seperti ini teman-teman, ada satu, dua, tiga, empat. Kalian harus melakukan update ya teman-teman dengan cara pada tools georeferencing diklik, kemudian klik update georeferencing. Nah, tanda kalau georeferencing kalian sudah berhasil itu adalah tidak ada lagi nomor-nomor control point tadi teman-teman. Oke, ini langkah kedua. Ini sudah selesai ya teman-teman ya. Selanjutnya langkah ketiga. Oke teman-teman, langkah ketiga itu adalah setelah kita melakukan georeferencing, ya. Langkah selanjutnya adalah kita melakukan digitasi. Nah, ini adalah langkah inti dari kegiatan kita pada hari ini, yaitu melakukan digitasi. Jadi langkah pertama tadi membuat poligon di Google Earth, kemudian langkah keduanya adalah georeferencing site plan ya. Kemudian ketiga adalah setelah site plan-nya sudah tergeoreferencing, selanjutnya kita adalah melakukan digitasi RTH gitu ya pada site plan. Bagaimana caranya? Sebenarnya saya sudah membuat semacam bukan blueprint ya, tapi lebih ke rancangan kerangka SHP atau GDB apa saja sih yang kira-kira dibutuhkan gitu ya. Nah, tapi karena di sini hanya menggunakan akan melakukan digitasi RTH, maka fokusnya adalah ke pemanfaatan lahan berdasarkan site plan. Nah, di sini saya sudah membuat apa namanya GDB atau folder per desa di kecamatan yang saya kerjakan. Misalkan di Banjaran Kulon misalkan ya. Tadi ini di mana ini lokasinya? Sindang Panon. Oke, kita coba masukkan ke Sindang Panon ya, teman-teman ya. Kita buka Sindang Panon. Nah, di dalam folder ini saya membuat GDB ada 3 contoh saja ya ini ya. Nah, misalkan yang pertama. Nah, di dalamnya ada dataset dan di dalamnya ada eh, apa sih feature class ya, feature class site plan underscore area. Nah, di perumahan ini akan saya ganti dengan namanya, yaitu Bumi Permata Regensi. Nah, teman-teman, data site plan ini kita masukkan saja ya ke dalam ArcGIS. Nah, data site plan ini atau SHP site plan ini belum punya data. Jadi kita harus mendigit dari site plan ini ya. Selanjutnya kita bikin digitasi terlebih dahulu untuk area terluarnya teman-teman ya. Area terluarnya ini. Klik kanan pada site plan area, kemudian edit feature atau edit start editing, kemudian create feature seperti biasa lah ini teman-teman ya. Polygon. Nah, kita ikutin saja batas terluar dari site plan ini teman-teman. Kenapa mengikuti ini? Ya karena emang acuan kita kan site plan ya.
Jadi kita harus mengikuti dari data site plan teman-teman. Oke, ini sudah saya digit ya ke areanya sesuai site plan. Dibuat dulu saja teman-teman biar enak yang lihatnya ya. Oke. Nah, setelah ini teman-teman, ini sudah batas terluarnya. Setelah ini tinggal kita digitasi RTH. Nah, cara untuk digitasi RTH ini saya menyarankan tidak dengan membuat poligon, tapi dengan tools cut polygon gitu ya. Jadi fungsinya cut polygon ini kan sudah satu area ya, sudah satu area site plan. Nah, kita hanya ingin memotong-motong dalam dan di dalam polygon ini mana yang RTH dan mana yang bukan RTH. Maka saya sarankan menggunakan polygon. Contohnya saja ya, teman-teman. Ini saya contohkan. Nanti untuk implementasikan bisa kalian modifikasi sendiri-sendiri. Contohnya saya misalkan RTH-nya mau mengikuti dari site plan. Tinggal di digitasi saja teman-teman sesuai site plan seperti ini. Nah, ini sangat gampang ya teman-teman ya. Tinggal ketelitian kita saja yang dibutuhkan. Nih, seperti ini. Nah, karena ini site plan-nya kecil jadi enak. Nah, ini sudah selesai teman-teman. Site plan-nya sudah terdigitasi. Hmm, yang pertama, terus ada lagi nggak? Nah, yang kecil. Ini kecil sebenarnya pilihan ya teman-teman ya, bisa di digit atau juga enggak. Karena implementasi di lapangan kalau kecil seperti ini biasanya cuman rumput biasanya ya, sangat sedikit gitu teman-teman. Nah, kenapa? Jadi teman-teman untuk digitasi itu ada dua cara ya kalau yang saya lakukan. Pertama, cara untuk jadi dua cara ini dibedakan berdasarkan kondisi existing di lapangan. Jadi kan site plan itu kan ada di tahun dari 1900-an sampai dengan 2023 ya terbaru. Dan mereka itu pasti kemungkinan yang sudah lama terbitnya itu kondisi existing di lapangan itu sudah terbangun. Sedangkan untuk site plan yang baru itu sebagian besar belum terbangun. Walaupun terbangun belum 100% terbangun. Artinya hanya sekian puluh persen yang sudah terbangun. Kalau saya pribadi, mendigitasinya ada dua cara. Pertama, jika kondisi existing sudah terbangun, maka RTH yang digit adalah lokasi pada existing teman-teman, ya, pada existingnya. Nah, jadi ketahuan mana yang teralih fungsi yang di site plan harusnya RTH, di existing ternyata bukan RTH. Sudah ketahuan. Kedua, jika existingnya belum dilakukan pembangunan atau belum selesai, maka digitasinya saya sarankan berdasarkan RTH. Karena ya kita belum tahu kalau RTH-nya mau dibuat di mana saja kalau di existing. Tapi kalau di site plan itu sudah ada rencana dari peletakan-peletakan RTH dan RTH-nya. Seperti itu. Nah, selanjutnya tinggal jika sudah terdigitasi seperti ini teman-teman ada dua ya. Ini non RTH dan yang satunya adalah RTH. Kita isi label atributnya gitu ya. Keterangan ini adalah isinya ya nama dari site plan-nya, nama dari penggunaan lahan ya, misalkan yang ini ya RTH ya, tulis saja di sini RTH, RTH. Kemudian bagian sisanya ya mungkin tulis saja namanya. Tabel atribut bisa kalian sesuaikan dengan kebutuhan ya. Cuman ini saya tampilkan sesuai apa yang pernah saya kerjakan. Nah, setelah itu teman-teman tinggal sudah selesai. Tinggal kalau mau dibuat kosmetiknya makin bagus, tinggal dilakukan simbologi, teman-teman. Nah, di sini saya RTH warna hijau. Kemudian untuk yang bumi ini berwarna kuning. Oke, sim, kita buat transparansi 75% ya, teman-teman ya. Oke, seperti ini sudah jadi. Tinggal teman-teman sesuaikan dengan kebutuhan kalian masing-masing. Sekian tutorial dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.